Para peserta webinar yang terkasih, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Buruh 1 Mei 2022. Semoga peringatan Hari Buruh ini, khususnya webinar ini, mendorong kita untuk terus menghormati saudara-saudara kita para pekerja, dan dengan demikian kita memuliakan martabat manusia. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Lembaga Daya Dharma, kepada para peserta webinar yang meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Semoga melalui webinar ini, cita-cita, tujuan webinar ini dapat tercapai, menjadi berkat bukan hanya bagi para peserta, tetapi khalayak yang lebih luas. Tema dari webinar ini adalah bekerja untuk mewujudkan martabat manusia. Pertanyaannya adalah, menurut iman Katolik, siapakah manusia itu? Salah satu jawabannya dapat dicari di dalam kitab suci, yaitu di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 23. Dikatakan di sana, yang sekarang kita sebut antropologi kitab suci, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, menghormati martabat manusia, dan secara khusus dengan bekerja yang menghormati martabat manusia mesti menyangkut 3 unsur di dalam manusia itu. Yang pertama, kalau kita bekerja, dan itu menyangkut tanda petik tubuh kita, pasti bekerja yang penting adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Nanti soal lain lagi kalau manusia itu sudah berkeluarga dan sebagainya. Tetapi tubuh kita perlu dimuliakan dengan makanan jasmani yang memadai. Dan agar kita dapat memberi makan jasmani kita secara baik, kita perlu bekerja. Tetapi bekerja bukan hanya pada tataran itu. Jiwa kita juga ikut semakin bermartabat ketika kita bisa bekerja. Pertanyaannya adalah bekerja yang seperti apa? Jawabannya, bekerja di dalam rangka mengaktualisasi diri kita. Kita sebagai pribadi mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, dan itulah wilayah jiwa kita. Bekerja untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi misalnya, cita-cita kita menjadi guru. Maka dengan menjadi guru yang baik, dengan bekerja sebagai guru, kita memuliakan martabat manusia pada unsur kejiwaan. Tidak jarang orang berani meninggalkan pekerjaan tertentu, meskipun dari ukuran penghasilan itu besar, tetapi karena dengan bekerja dengan penghasilan besar itu, dia tidak mampu mengaktualisasikan diri, dia meninggalkan pekerjaan dengan jaminan finansial yang besar itu, dan memilih untuk bekerja sesuai dengan cita-citanya. Tidak jarang terjadi seperti itu. Yang kemudian, yang terakhir, tentu saja adalah bekerja dalam rangka mewujudkan iman kita, keyakinan rohani kita. Setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah menjadi semakin nyata kalau semakin banyak orang hidup sejahtera. Kalau kebaikan, keadilan, dan kebaikan bersama
menjadi kenyataan. Sehingga jelas di dalam hal ini, bekerja tidak hanya sekedar untuk mencari kebutuhan sendiri, mengaktualisasikan cita-cita kita sendiri, tetapi bekerja demi datangnya kerajaan Tuhan. Oleh karena itu tidak jarang ini paduan antara motivasi dan inspirasi. Jiwa kita membutuhkan motivasi untuk bekerja sesuai dengan cita-cita kita, untuk mewujudkan cita-cita kita. Roh kita membutuhkan inspirasi agar kita dapat bekerja bukan hanya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau orang yang sudah sibuk dengan segala macam tanggung jawab pekerjaannya masih menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu, tetapi menyediakan waktu untuk karya-karya sosial. Ini bisa dengan landasan motivasi sosial, tetapi juga bisa dengan inspirasi iman. Karena seperti kita tahu, contoh yang kita ikuti, Yesus Kristus inspirasi iman kita, di dalam kitab suci, khususnya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Bekerja adalah tanda petik berbuat baik, karena dengan kerja apapun kita membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tantangannya adalah banyak negara, termasuk negara kita, belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak untuk warga negaranya. Perusahaan-perusahaan juga belum mampu untuk mencukupkan lapangan kerja, sehingga para pekerja sungguh-sungguh dapat selain memenuhi kebutuhan fisik dirinya dan mungkin keluarganya, mengaktualisasikan diri karena terpaksa harus bekerja dengan pekerjaan tertentu, kemungkinan lain tidak ada. Tetapi yang selalu bisa kita lakukan adalah kerja apapun, kasar, halus, sederhana, hebat, semuanya dapat kita lakukan dengan inspirasi iman, yaitu ikut bekerja bersama-sama dengan Allah, tanda petik menciptakan dunia yang lebih baik. Selamat berseminar, semoga buah-buahnya menjadi kekuatan baru bagi kita semua untuk terus bekerja. Kita ingat nasihat Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati.